Kejaksaan Negeri Karanganyar resmi menahan Wakil Direktur Bank Karanganyar berinisial DS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang senilai total 4,3 miliar rupiah. DS sendiri saat ini resmi dititipkan di tahanan Polres Karanganyar. Sedangkan satu orang lainnya, seorang perempuan yang diduga berkoalisi dengan tersangka berinisial S, masuk dalam daftar pencarian orang. Bahkan pihak Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengeluarkan daftar cekal ke luar negeri untuk S. Kepastian penahanan Wakil Direktur Bank Karanganyar, DS, itu disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Robert Jimmy Lambila. Menurut Lambila, kes yang masuk dalam daftar pencarian orang ini merupakan pejabat di BPR Syariah Dana Mulia. Penahanan DS sudah dilakukan pihak Kejaksaan pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Ia mengatakan modus yang digunakan untuk melakukan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini mendepositkan dana penyertaan modal yang berasal dari Pemkab Karanganyar sebesar 4,3 miliar rupiah ke BPR Syariah Dana Mulia Solo. Karanganyar pada hari Jumat kemarin tanggal 6 September 2024 telah kami lakukan penetapan tersangka seorang dengan inisial DS, Direktur Kepatuhan Bank Karanganyar, dan juga ditetapkan tersangka S, itu salah satu pejabat di Bank BPRS Dana Mulia. Untuk si S belum kami lakukan penahanan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini sejak tahap penyelidikan sampai dengan sekarang dilakukan pemanggilan tetapi tidak datang menghadap. Dan untuk itu kami akan lakukan upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan dan upaya pencekalan telah kami lakukan. Jadi dalam Bank Karanganyar juga kami lakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan untuk tindak pidana pencucian uang itu telah kami tetapkan S juga sebagai tersangka. Ya, terus kalau perannya DS sendiri apa? DS itu sebagai Direktur Kepatutan yang harusnya dia itu bertugas untuk mengawasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas perbankan itu dilakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan yang berlaku. Namun dalam hal penempatan dana, dia sebagai pihak yang harusnya tidak punya kewenangan untuk memerintahkan memutuskan dilakukan penempatan dana, dia telah menyetujui untuk dilakukan penempatan dana di BPRS Dana Mulia, lalu memerintahkan staf-stafnya untuk mentransfer dana tersebut selama beberapa kali ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya ternyata dana itu digelapkan oleh si S di Bank BPRS Dana Mulia. Dan atas tindakan itu si DS ini juga berdasarkan hasil penyelidikan kami menerima pentransferan dana dari saudara S yang diduga kuat sebagai imbalan atas penggunaan kewenangan yang dia lakukan dengan memerintahkan untuk melakukan penempatan dana itu. Jadi ini modus yang digunakan bagaimana? Modus untuk mereka melakukan penempatan dana dan pencucian uang itu? Kalau penempatan dana, jelas ya, dana itu ditempatkan di Dana Mulia. Ternyata uang itu kemudian tidak disimpan di rekeningnya BPR Karanganyar, tapi disimpan di rekening S, di rekening lain yang bukan, ya. Setelah masuk kemudian diambil, dibawa keluar, ditarik keluar, ditaruh ke rekening lain. Sehingga pada terakhir kali ketika BPR mau mencairkan dananya sudah kosong, sudah tidak ada lagi. Tinggal 900.000 dari dana 4,3 M yang ada di sana. Lambila mengatakan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Bank Karanganyar ini diduga sudah terjadi hingga akhir tahun 2023. Dari pengembangan kasus pencucian uang ini, pihaknya, ungkap Lambila, menemukan adanya dugaan kredit fiktif senilai 3,4 miliar rupiah. Dari penelusuran penyidik Kejaksaan, dugaan kredit macet ini hanya untuk mengelabui dana modal penyertaan yang telah dialihkan ke rekening lain. Ia mengatakan ini dibuat seakan-akan telah terjadi kemacetan kredit yang disalurkan Bank Karanganyar pada masyarakat. Kajari memastikan kondisi Bank Karanganyar tetap aman dan sehat. Dia pun mengimbau nasabah tidak perlu khawatir dengan dana yang disimpan di bank tersebut.
Sementara itu, melalui Kepala Bidang Umum PUD Bank Karanganyar, Didik Maruf saat dikonfirmasi mengakui sempat terjadi imbas saat kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang senilai 4,3 miliar pertama kali muncul ke publik. Sempat ada beberapa nasabah Bank Karanganyar yang mengambil tabungan. Namun secara umum, kondisi Bank Karanganyar masih aman. Sekalipun salah satu direktur Bank Karanganyar berinisial DS resmi ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini resmi ditahan oleh pihak kejaksaan. Namun tidak mempengaruhi kinerja BAN secara umum. Termasuk Direktur Utama Bank Karanganyar juga masih di pemeriksaan tim kejaksaan. Kondisi Bank Karanganyar saat ini memang aman ya, aman. Alhamdulillah aman berkaitan dengan penetapan itu. Nah saat ini memang masih proses. Pak Direktur Utama juga masih proses pemeriksaan. Dan saya mewakili direksi bagian umum menyampaikan bahwa alhamdulillah sampai saat ini Bank Karanganyar terbuka. Artinya pemeriksaan penetapan tersangka terhadap tidak mengganggu ini kinerja pemeriksaan terhadap Direktur Utama itu tidak mengganggu secara keseluruhan operasional perbankan. Enggak, alhamdulillah tidak. Kita terganggu pas pemberitaan yang pertama itu. Dulu yang yang pertama sempat memang ada terganggu, memang ada beberapa penarikan tarikan tabungan. Tapi tidak besar. Ya tidak besar, tapi juga sempat terganggu juga. Ia mengatakan jajaran Dewan Pengawas turun langsung dan memantau perkembangan kinerja Bank Karanganyar. Bahkan Dewan Pengawas yang diketuai Zulfikar Hadide, yang juga menjabat sebagai penjab Sekda Karanganyar ini SPY berkantor di Bank Karanganyar melakukan pengawasan secara langsung. Kita kemarin kan Bapak Dewas kita kan Bapak Adit, PJ Sekda itu memang sangat membantu sekali dalam penanganan masalah ini. Jadi memang setiap hari kadang seharian penuh ngantor sini. Jadi mengawasi sendiri keadaan kantor. Pas saat kemarin itu mengantar sini, mengawasi likuiditas kita seperti apa. Dan alhamdulillah memang beliaunya sangat bertanggung jawab, jadi memang betul-betul menjaga likuiditas bank ini tetap aman. Ia memastikan kondisi Bank Karanganyar saat ini aman. Pihaknya meminta para nasabah Bank Karanganyar tak perlu khawatir dan panik. Seluruh dana nasabah dalam penjaminan lembaga penjamin simpanan. Ini kita kan ada penjaminan LPS ya. Jadi setiap nasabah yang menabungkan tabungannya aman. Dijamin LPS sampai 2 miliar. Khawatir, tidak perlu khawatir. Panik. Kalau panik karena sampai 2 miliar tetap aman.